Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa aqibatu lil muttaqin, wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak atau Ibu pengurus Masjid As-Sakinah beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati tuanku, nini mama, alim ulama, cadia pandai, sulia dendang dalam nagari, dan seterusnya ibu-ibu bundokan duang limpapih rumah nan gadang, dan seterusnya yang sama-sama kita hormati teristimewa kepada anak-anak kami santriwan dan santriwati yang hadir pada hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini. Yang mana bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat berharga. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, nikmat umur. Mungkin pada saat ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ada saudara kita yang tidak bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama kita pada hari ini, mungkin berada di rumah sakit. Tapi alhamdulillah kita yang berada di dalam masjid ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada saudara kita yang puasa sebelumnya hadir bersama kita, melaksanakan puasa, melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, namun hari ini tidak dapat hadir bersama kita, mungkin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita persiapkan amal ibadah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah dan mencari amal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tiba masanya kita dipanggil oleh Allah, maka kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala atau OTW, Bu. Nggak OTW yang ketika kampanye itu, Bu. Tapi OTW itu kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan mempersiapkan amal ibadah kita. Di bulan Ramadan inilah kesempatan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berserta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersusah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang mana sahabat Rasulullah pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang nantinya meminum air telaga yang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala nantinya?"
apakah kami ya Rasulullah? Lalu apa kata Rasulullah? Ya sahabatku, adapun orang yang nanti meminum air telaga yang berada di surganya Allah nanti adalah umatku yang selalu berselawat kepadaku tetapi tidak pernah berjumpa denganku. Mudah-mudahan kita jamaah Masjid Asy-Syakinah yang berada pada saat sekarang ini termasuk orang-orang yang nantinya meminum air telaga Hur yang berada di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anak kami yang mencatat, adapun judul ceramah kita pada malam hari ini adalah 4 hal yang wajib dijaga ketika bulan suci Ramadan. 4 hal yang harus dijaga di dalam bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan disebut juga yaitu bulan yang beribu ampunan. Pintu surga dibukakan oleh Allah, sedangkan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah yaitu menahan haus dan lapar dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dan juga menahan amarah kita. Walaupun kita berpuasa dari siang hari, kalau kita hanya menahan haus dan lapar saja belum cukup bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Ramadan kita berpuasa itu harus menahan amarah. Amarah itu adalah ketika emosi kita lagi sedang tingginya. Kita harus bisa menahan amarah ketika dalam berpuasa. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang di mana pahala setiap yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan walaupun sedikit kebaikan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sedikit saja kita melaksanakan kejahatan, juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama yang kita jaga ketika berpuasa di bulan Ramadan adalah mata. Kita setiap manusia memiliki mata. Mata yang kita pergunakan itu harus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita diperbanyak membaca Al-Qur'an, melihat Al-Qur'an. Maka mata akan terasa menjadi nikmat kita gunakan kalau kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita berpuasa, kita keluar pada sore hari tanpa disengaja kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bapak-bapak dan ibu, kita pergi mencari takjilnya keluar, kadang-kadang nampak anak gadis yang pakai bajunya tangguang. Ketika baunda, nampak yang di belakangnya. Kalau manusia, nampak loto ribu. Jadi kalau membaca banyak membaca istighfar. Kita hindarkan dari penglihatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak dan ibu, kalau kita memiliki anak gadis, pilihlah bajunya yang menutupi aurat. Kenapa? Karena kalau dilihat oleh orang banyak yang ada di sekitar kita, maka kita sebagai orang tua juga mendapatkan dosanya. Tidak ke anak kita saja, tapi kita juga mendapatkannya. Yang kedua, kita menjaga pendengaran kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak-banyak mendengar kalimat-kalimat yang baik-baik saja. Jangan kita terlalu banyak mendengar kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat pada hari ini.
Bapak-bapak, ibu-ibu, ada suatu contoh. Kalau kita sering mendengarkan kalimat yang baik kepada anak kita, ketika kita ayunkan atau menidurkan anak kita, kita baca selawat badar. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Maka anak tadi akan menjadi tenang ketika tidur. Tidak di lagu yang viral kini doh bapak ibu. Kadang-kadang bapak ibu punya lagu yang viral kini. Lagunya waktu kau kecil, dor. Itu tidak boleh dilakukan gitu. Kenapa? Karena tidak berdampak baik. Itu lagu yang viral itu tidak perlu dor. Ketika anak kalau main dor katanya. Itu adalah contoh yang tidak baik. Jadi kalau kita melakukan ke anak-anak kita, bapak dan ibu, lakukanlah. Kalau tidak selawat, kita nyanyikan lagu kasidah. Tidak lagu tembak dor. Kalau tidak, kadang-kadang tembak dor hanya joget oleh bu. Itulah lebih parah. Nauzubillahi min zalik. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, kita menjaga lisan kita, bapak-bapak dan ibu. Ketika berpuasa, kita harus menjaga lisan. Walaupun lisan kondak batulang bapak ibu, tapi bisa menyakiti hati seseorang. Kalau luka di pisau bapak dan ibu, tampak darah 2-3 tawe panawanya jobe tadinya cegak dulu. Tapi kalau lisan melukai hati awak ke bapak-bapak dan ibu, walaupun indah nampak luka, tapi menyakiti ke hati kita, menyanak sampai kau bunuh-bun, di dalam hati mana ruh dendam. Bak canda yang pernah kita dengar bapak-bapak dan ibu, sampai putih tulang dan di dalam kubur, anda kadang maafkan kesalahannya doh. Bapak-bapak dan ibu kayak itu. Kalau ada yang kata itu, tidak usah diucapkan, karena itu kalimat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah putih tulang dalam kubur hendaknya dimaafkan oleh ibu. Akhir kira pagihnya lisan kalau tidak digunakan dengan secara baik bapak-bapak dan ibu. Apa kata Nabi? Kalau tidak ada yang kita katakanlah biar rancak diam. Jangan menyakiti hati-hati saudara kita dengan kalimat yang tidak baik. Yang keempat, bapak-bapak dan ibu, yaitu menjaga kaki dan tangan. Kaki dan tangan yang Allah berikan kepada kita bapak dan ibu, kita gunakan pai kaum saji untuk berjalan, dan tangan yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk bersedekah, memberikan infak untuk masjid, pembangunan masjid kita. Itu tangan yang kita gunakan. Jangan kita gunakan bapak-bapak dan ibu kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bapak-bapak dan ibu, karena hari bulan puasa, karena kita ingin memasak gulai, karena kita batu tangga, biasanya kalau menggulai pakai kunyi, kalau enggak daun kunyi, atau lado ketek, do di tetangga awak. Kalau dapat di bulan puasa kita minta bapak-bapak dan ibu. Jangan diam dia. Kadang-kadang kan enggak ada orangnya. Nur, minta daun kuning. Awak dia jawab. Diam dia, langsung diam dia. Kalau awak juga yang menjawab, sama kita mencilok atau mencuri. Kalau tidak ada orangnya bapak-bapak dan ibu, tidak kita ambil saja. Kita minta terlebih dahulu. Kalaulah diizinkan oleh orang yang punya rumah, baru kita ambil. Baru kita lakukan tangan kita tadi ambil, baru berjalan. Tidak kita ambil saja, orang mentang-mentang kenal awak, mentang-mentang dakik orang tu, awak ambil saja punyanya tanpa mengizinkan. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu di bulan Ramadan kita selalu menjaga semua perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya mata kita gunakan untuk membaca Al-Quran, punya lisan kita gunakan untuk membaca Al-Quran dan mendengarkan perkataan-perkataan yang baik, dan kaki dan tangan
yang Allah berikan tuh kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anu apa Bapak dan Ibu-ibu jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita hidup dunia kau indak selama-lamanya. Ya nak Bapak-bapak dan Ibu. Ada yang hidup selamanya? Ndak. Palingan kalau berdasarkan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umurnya hanya 63 tahun. Kita ino-inokan diri kita. Dah berapa tahun yang awak gunakan umur yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umur kita kadang-kadang ada yang sampai hanya 10 tahun, 25 tahun, jarang yang sampai 63 tahun. Maka dari itu Bapak-bapak dan Ibu, kita menggunakan umur kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak-bapak dan Ibu? Umur yang Allah berikan itu kalau kita salah menggunakannya, maka kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Walaupun kita kaya, walaupun kita punya segala-galanya, oto fajero, rumah batingke, itu tidak akan dibawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meninggal membawa pajero, Pak? Ada yang membawa pajero, Pak? Enggak. Palingan ayo keranda lo yang mangke Bapak-bapak. Karena punya pajero ketika hidup tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah, yang mangke hanya keranda lo nya, ndaklah pajero jual fard tadi itu. Betapa ruginya kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bersusah payah mencarinya selama hidup di dunia, tapi ketika mati, ketika meninggal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya keranda yang menghantarkan kita ke tempat kita beristirahat terakhir kalinya. Mungkin itu yang dapat ambo sampaikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kok ada kata-kata ambulan tidak berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ambo mohon maaf terlebih dahulu. Lain dimaafkan Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.